Shalom, selamat sore. Marilah kita memulaikan ibadah kapel pada sore hari ini dengan penuh sukacita. Arahkan hati kita kepada Tuhan Allah Yesus Kristus. Untuk itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian Kidung Jemaat nomor 7, Ya Tuhan kami puji namamu besar. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Kau sudah menjaga kami Tuhan, memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kapel pada sore hari ini Tuhan. Engkau berkati dari awal hingga akhir Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk menyambut pelayanan firman pada saat ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 53, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Baiklah saudara-saudari yang berkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami boleh lagi untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami agar melalui firman-Mu ini dapat menopang kami dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Berkati hamba yang akan menyampaikannya Tuhan, berkati juga untuk yang mendengarnya. Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan, pembacaan kita pada sore hari ini yang terambil dalam 2 Korintus 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini. Kami masih jauh dari Tuhan, sebab itu kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya.
Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan diri, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang berkati Tuhan, bacaan kita tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-17 adalah surat yang ditulis Rasul Paulus ketika berada di Makedonia yang dikirim untuk jemaat Korintus. Surat ini dilatar belakangi oleh keraguan jemaat atas kerasulan Paulus. Dalam ayat 6 hingga ayat yang ke-10, Paulus menjelaskan bahwa ia pun dulu adalah orang yang jauh dari Tuhan, tapi sekarang ia adalah pelayan yang sungguh-sungguh yang telah diperamaikan dengan Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa kasih Kristus telah menguasai dirinya yang pada akhirnya membuatnya bertobat. Saudara-saudari yang berkati Tuhan, pertobatan Rasul Paulus menjadikannya sebagai pelayan yang membawa pertobatan bagi orang lain. Rasul Paulus juga mengakui bahwa sebelum ia mengenal Kristus, penilaiannya hanya sebatas pemikiran manusia. Dalam ayat ini Paulus menyatakan bahwa hidup adalah sebuah perubahan yang lama menjadi yang baru. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan karakter, sikap hidup. Jika kemarin kita adalah pemberontak, maka hari ini kita harus jadi lebih baik. Keterikatan dengan dosa harus kita kurangi. Memperbaiki hubungan dengan Allah agar dapat diperbaharui untuk melawan perbuatan dosa. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa ciptaan baru adalah datangnya dari Allah, karena Allah melakukan pendamaian antara manusia dengan Allah melalui Yesus dengan kehadiran Yesus Kristus. Di dunia, maka setiap manusia kembali memilih hubungan yang baik dengan Allah. Kasih Allah yang telah menebus kita melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari yang berkati Tuhan, Yesus telah memulihkan hubungan kita manusia dengan Allah. Saya ulangi, Yesus telah memulihkan hubungan kita manusia dengan Allah. Dengan demikian kita adalah manusia tebusan Allah yang telah menjadi baru. Menjadi ciptaan baru adalah mengalami kehidupan yang bergantung pada Allah. Hidup dengan mengaplikasikan kasih Allah menjadi ciptaan baru sama juga artinya dengan hidup dalam pertobatan. Hidup dalam Kristus sebagai ciptaan baru adalah meninggalkan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman. Kembali ke konteks kita sebagai pelayan dan calon pelayan dalam jemaat
harus seperti Paulus yang dahulu dia adalah pemberontak, tapi karena tanggung jawab yang sudah dianugerahkan kepadanya, ia menjalankannya dengan baik, dengan keluar dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang menjadi perenungan kita bersama, sudahkah kita menjadi pelayan atau calon pelayan yang perbuatannya selaras dengan perkataan firman Tuhan? Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami masih merasakan kesehatan, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, atas perkenan Tuhan, kami dapat melakukan ibadah Tuhan. Kiranya ibadah pada saat ini Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan hati Tuhan. Ya Bapa, dalam kesempatan ibadah ini Tuhan, kami telah diperdengarkan oleh firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan dapat tertanam dalam hati kami, dapat kami renungkan, terlebih dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga teringat bagi teman-teman kami yang berulang tahun, yaitu saudari Jessica, saudari Angelita, dan saudara Reski Tuhan. Kiranya Engkau lengkapi sukacita mereka Tuhan, dengan memanjangkan umur mereka Tuhan, memberikan mereka hikmat, kesehatan, kekuatan Tuhan dalam kehidupan mereka, agar damai sejahtera Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, makanan Tuhan, minuman, agar daripada Tuhan kesembuhan, pemulihan menjadi bagian dalam kehidupan mereka Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang KKL Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dalam mereka mengemban tugas dan panggilan mereka sebagai mahasiswa-mahasiswi Tuhan. Kiranya Tuhan hikmat, kesehatan, kekuatan terus mereka rasakan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kampus kami tercinta Tuhan, STT Marturia Palu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan rektor kami, para dosen dan para staf yang telah bekerja untuk kampus kami Tuhan. Kiranya memberkati mereka Tuhan dalam tugas dan pelayanan mereka. Kiranya kesehatan Tuhan, kekuatan, hikmat terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Kiranya Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan, presiden kami Tuhan, dalam menanggulangi COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para medis Tuhan yang membantu kami dalam menanggulangi COVID-19 Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan, hikmat, penyertaan Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan, agar bangsa kami Tuhan mendapatkan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ini doa permintaan dan syukur kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kapel pada sore hari ini, untuk itu saya undang kita semua untuk berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Kidung Jemaat nomor 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Mari kita satu dalam doa.
berdoa, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Tuhan terima kasih Engkau sudah menuntun kami dari awal ibadah hingga akhirnya. Tuhan, tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk teman kami yang berada di kampung maupun di kota Palu. Engkau berkati selalu mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar bisa menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan, hanya ini doa anak-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ibadah kapel pada saat ini telah selesai. Terima kasih.